Oke, selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Oke anak-anak, karena kita sudah selesai berdoa, Bapak ingin ambil absen dulu ya. Coba ketua kelas minta absennya. Oke, terima kasih absennya. Oke, nanti selesai dari pembelajaran baru Bapak absen biar teman-teman yang terlambat mereka juga bisa berkesempatan untuk hadir ya. Oke anak-anak, di sini sebelum kita mulai pada pembelajarannya, kita masuk pada materi intinya. Bapak ingin mengangkat kita pada sedikit pengertiannya bahwa perlu sama-sama kita memahami bahwa dalam satu negara itu masyarakat itu diwajibkan untuk bagaimana ia harus membayar pajak ya. Nah, hal itu juga ia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang kontribusi wajib ya dari masyarakat untuk negara. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan tentang pedagang yang mempunyai barang lebih juga. Ada 4 poin yang di dalam undang-undang itu. Pedagang yang mempunyai barang lebih juga, dia itu juga membayar pajak juga lebih ya, karena dia mempunyai barang lebih macam barang-barang dagang ataupun memiliki banyak rumah begitu, dia juga mempunyai pembayaran pajak yang harus lebih daripada orang yang mempunyai sedikit saja ya. Ada 4 poin yang menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 itu, ada pasal 4 ayat 1 itu. Ada juga mungkin tentang pedagang orang asing yang masuk pada suatu negara yang kemudian menduduki, kemudian melakukan perdagangan di situ, dia juga diwajibkan untuk membayar pajak ya. Mungkin dari apa yang kemudian Bapak sampaikan di sini adik-adik tahu atau anak-anak tahu nggak ini kita akan belajar apa? Oke, baik sekali ya, kita akan belajar tentang pajak. Oke, pada kesempatan hari ini akan kita capai 2 indikator pada pagi hari ini. Yang pertama tentang manfaat pajak, yang kedua tentang hubungan pajak dan agen. Oke, sebelum kita masuk pada penyampaian materi, sini Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu nggak apa itu pajak? Oke, terima kasih. Baik sekali. Jadi pajak adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 ya, Nomor 16 tahun 2009, bahwa pajak adalah kontribusi yang dibayar oleh rakyat kepada negara ya. Nah, jadi pajak adalah kontribusi yang dibayar oleh rakyat pada negara ya. Nah, kontribusi wajib. Sini wajib ya, kontribusi wajib. Nah, Bapak salah sedikit. Jadi pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh masyarakat pada negara ya. Jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, manfaat pajak. Oke, kita masuk pada manfaat pajak ya. Jadi pajak itu merupakan komponen penting bagi pembangunan negara ya. Pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik dan sama-sama untuk kita. Jadi pajak ini dia memiliki manfaat yang begitu besar. Pajak ini juga bisa digunakan untuk menggaji berbagai macam mereka yang menduduki di bagian-bagian instansi pemerintahan, atau mereka juga yang bekerja sebagai PNS. Dia itu juga separuh daripada pajak ini dia itu menggaji juga ya, itu perlu kita. Jadi manfaat dari pajak ini juga bisa, dia itu memiliki 4 fungsi ya. Ada 4 fungsi pajak ya. Yang pertama 4 fungsi ya. Si pajak
Yang ke satu itu fungsi anggaran. Yang kedua tentang fungsi pengaturan ya. Yang keempat stabilitas. Yang ketiga ya, stabilitas. Dan yang keempat redistribusi pendapatan. Jadi pajak ini dia memiliki 4 fungsi ya. Jadi 4 fungsi ini Bapak ini menjelaskan satu persatu, namun di sini Bapak biarkan saja, sebab nanti pada sebentar kita akan membahas tentang APBN. Dia juga memiliki 4 fungsi. Di sini Bapak ingin memberikan kalian tugas kelompok untuk bagaimana nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi 4 fungsi. Nah, nanti bacaannya. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, pada pembahasan kedua tentang hubungan pajak dan APBN. Apa sih hubungan pajak dan APBN itu? Nah, sama-sama kan kita sudah memahami bahwa pajak ini dia merupakan kontribusi wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 aslinya, merupakan kontribusi wajib dari masyarakat untuk negara ya. Tahu? Oke, anak-anak, kita masuk pada pembahasan kedua yang terkait dengan hubungan pajak dan APBN. Ya. Nah, sebelum kita masuk, kita mengetahui dulu apa itu APBN ya. Jadi anak-anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 ya. Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ya. Pada pasal 1 APBN. APBN-nya, APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, dia ini adalah sebuah rencana keuangan tahunan yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya, anak-anak. Jadi rencana keuangan ini dia itu atau APBN ini itu ditetapkan pada setahun sekali ya. Jadi begitu ya. Jadi APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Mohon diingat baik-baik ya. APBN juga dia memiliki 4 fungsi yang tadi sudah Bapak beritahukan bahwa nanti adik-adik diberikan tugas, yaitu yang pertama fungsi alokasi. Fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, yang ketiga tentang stabilitas ya. Dia memiliki 3 fungsi. Nah, terus kita masuk, apa sih hubungan antara APBN dengan pajak ya. Perlu adik-adik ketahui bahwa pajak itu ia memberikan kontribusi besar kepada APBN ya. Gimana APBN ini dia itu APBN ini dia itu seperti uang tahunan ya, yang dimana dia diberikan untuk pembangunan seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan ataupun jembatan, itu daripada hasil uang APBN ini ya. Nah, perlu untuk anak-anak ketahui ya. Jadi hubungan antara pajak dengan APBN ini, pajak itu memberikan kontribusi besar pada APBN dengan menyumbangkan pendapatan terbesar. Fungsi ini
mengakibatkan bahwa APBN merupakan dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahunan negara agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, yang tadi saya sampaikan kan. Nah, jadi APBN pajak ini memberikan kontribusi besar pada APBN untuk bagaimana uang itu digunakan untuk melakukan pembelanjaan ya, yang dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi uang itu dia seperti untuk membangun infrastruktur seperti jalan-jalan ataupun sekolah ataupun jembatan-jembatan dan lain sebagainya, ya. Jadi anak-anak ini sangat penting untuk kita pelajari, anak-anak. Oke, ya, selanjutnya karena kita sudah mencapai 2 indikator, sini saya ingin bertanya, ya, Bapak ingin bertanya pada anak-anak sekalian, ya. Kalian sudah ingat kan tentang 4 fungsi tadi? Oke, anak-anak, siapa yang tahu nggak apa itu pajak? Ya, apa itu pajak? Oke, baik sekali, ya. Terima kasih. Bahwa pajak adalah kontribusi wajib, kan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tadi, bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara. Oke, kita apresiasi kepada teman kita, ya. Oke, teman kalian, ya, teman saya. Oke, anak-anak, di sini Bapak ingin memberikan evaluasi untuk kita sama-sama. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa manfaat pajak? Oke, jadi pajak itu merupakan komponen penting bagi pembangunan negara, ya. Jadi pajak itu dia itu sangat penting. Yang tadi Bapak sudah jelaskannya, bahwa dia juga hasil dari penghutang pajak itu dia juga memberikan gaji kepada mereka-mereka yang sudah menjadi PNS, ya. Apa itu hubungan pajak dengan APBN? Ya, anak-anak, ada yang tahu nggak hubungan pajak dengan APBN? Oke, baik sekali, ya. Jadi hubungan pajak dengan APBN itu, pajak ini ia memberikan kontribusi besar juga kepada APBN untuk bagaimana melakukan pembelanjaan negara untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oke, baik sekali, ya. Tepuk tangan buat kita semua, ya. Oke, jadi pada kesimpulan yang kita dapat mencapai, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu pajak berdasarkan undang-undang, dia itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu, yaitu merupakan kontribusi wajib dari masyarakat pada negara, ya. Nah, kalau APBN itu anggaran pembelanjaan dan anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. Nah, APBN itu, ya. Jadi mereka bisa dipahami, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini atau pembelajaran ini, Bapak ingin diberikan tugas, ya, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, ya. Jadi kelompok yang pertama dia akan membahas terkait dengan pengertian 4 fungsi dari pajak, ya, yang tadi Bapak sudah tuliskan di papan sebelah. Dan yang kelompok kedua membahas tentang 3 fungsi APBN yang tadi juga Bapak sudah tuliskan, ya. Jadi nanti untuk mengurangi waktu bermain kalian di kalangan masyarakat, kalian diberikan tugas untuk bagaimana mencari dalam bentuk mau tulis tangan ataupun bentuk PowerPoint atau bentuk makalah juga pun bisa, ya, anak-anaknya, untuk dipresentasi minggu depannya. Oke. Jadi Bapak rasa materi kita sampai di sini, ya. Jangan lupa untuk tugasnya. Oke, untuk mengakhiri materi kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.